Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode ketiga dari serial anime yang berjudul Seikengakuen no Makensukai. Dan tak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene dilanjutkan dengan diperlihatkannya kisah 2 tahun yang lalu. Saat itu Celia sedang latihan melawan beberapa robot, namun dia dibuat kerepotan saat melawannya. Tak lama setelah itu, Muzel datang dan menghentikan latihan Celia. Muzel berkata jika Celia tak perlu capek-capek latihan, andai dia masuk ke dalam peletonnya. Namun tetap saja Celia dengan tegas menolak ajakan Muzel. Mendengar hal itu, Muzel pun menganggap Celia keras kepala. Melihat tingkah Muzel yang keterlaluan, membuat Regina datang menghentikan Muzel dengan Excalibur-nya. Setelah ditodong Excalibur, Muzel pun ciut dan beralasan jika di akademi ini dilarang menggunakan Excalibur tanpa izin. Setelah Muzel pergi, Regina berkata jika Celia sudah membangkitkan Excalibur-nya, maka orang seperti Muzel hanya keroco. Namun Celia tak menginginkan Excalibur untuk alasan semacam itu. Celia pun merasa pesimis apakah dirinya bisa membangkitkannya. Scene kemudian berpindah ke masa kini. Terlihat Celia yang berada di atas kasur tersadar, yang membuat Leo memberitahukan jika dia telah memindahkan Celia dengan sihirnya. Jadi dia tak menyentuh atau melihatnya tanpa pakaian. Mengingat kejadian sebelumnya, Celia pun menanyakan siapa Leonis sebenarnya. Karena tak ingin rahasianya sebagai Raja Iblis terbongkar, Leo memberitahukan jika dia adalah penyihir kuno yang telah bangkit kembali. Dan dia telah membangkitkan Celia dari kematian dengan sihir mantra tingkat 10 yang bernama Great Elder Undead. Dan hasilnya, sekarang Celia telah menjadi undead terkuat, yaitu Ratu Vampir. Diketahui jika Celia sebelumnya lemas karena kekurangan energi sihir. Celia yang menghisap darah Leonis menandakan jika dia butuh energi untuk diisi. Leonis kemudian meminta maaf karena hanya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Mendengar jawaban Leonis, membuat Celia akan menceritakan kisah masa lalunya. Saat usianya berumur 9 tahun, kota kelahiran Celia diserang oleh Void. Diketahui jika semua keluarga Celia merupakan pengguna Excalibur. Namun mereka semua meninggal demi melindungi warga kota. Celia dan Regina yang selamat di dalam bunker kemudian dimasukkan ke akademi. Celia juga diharapkan bisa membangkitkan Excalibur-nya. Namun kenyataannya tak sesuai yang diinginkan. Mendengar cerita dari Celia, membuat Leo mengetahui jika dia tak bisa memenuhi harapan itu. Celia kemudian menanyakan apakah dia bisa membangkitkan Excalibur-nya meski sudah meninggal. Leo yang tak mengetahui hal itu, namun dia yakin jika Celia bisa jauh lebih kuat. Dan sesaat kemudian, setelah itu, terlihat Celia dan Leo berada di kantin akademi, dan diketahui jika Celia sudah tak merasakan lapar. Namun dia boleh makan makanan normal, tapi butuh waktu lama untuk mengubah makanannya menjadi energi sihir. Karena Leonis tak mengenali makanan yang ada di kantin, jadi Celia yang akan memilihkannya untuk Leonis. Leo pun akan mengganti uang Celia dengan menggunakan logam emas yang dia bawa. Dengan percaya diri, Leo memberitahukan jika koin emas Reidoa sekepingnya dapat membeli seisi kantin. Namun nyatanya koin emas milik Leo tak bisa dipakai karena di kota ini memakai pembayaran kredit. Mendengar hal itu, sontak saja membuat Leo terkejut. Diketahui juga jika koin perak yang terbuat dari sihir jauh lebih berharga daripada emas. Leo yang masih terkejut merasa jika 2000 koin emas yang dia bawa sudah tak berharga. Tak lama setelah itu, terlihat seorang gadis yang ditagih oleh preman. Namun karena si gadis tak membawa uang, jadi dia akan membayar hutangnya minggu depan. Karena minggu depan masih lama, jadi preman meminta jaminan baju yang dipakai gadis tersebut. Namun secara tiba-tiba, setelah menghajarnya, gadis tersebut meminta mereka untuk datang lagi minggu depan. Melihat kemampuan gadis tersebut, membuat Leo merasa jika dia lumayan hebat. Diketahui jika gadis tersebut bernama Sakuya, dan preman yang tadi adalah penjaga kasino. Mereka datang karena Sakuya mempunyai hutang di kasino tersebut. Sakuya juga mengetahui jika Leo adalah anak laki-laki yang mempunyai Excalibur. Diketahui fakta jika Sakuya merupakan orang di garda terdepan di peleton Celia. Tak hanya itu, dia bahkan pernah menumpas Void seorang diri. Setelah Sakuya dan Leo berkenalan, Celia kemudian mentraktir mereka makan di kantin. Mengetahui jika Leo penasaran dengan bajunya, membuat Sakuya memberitahukan jika baju yang dia pakai ialah baju tradisional kampung halamannya yang bernama Ouran, dan merupakan pakaian kenangan dari kakaknya. Diketahui juga jika seluruh klan di kampung halamannya telah dilenyapkan Void, dan kini Sakuya bertujuan membasmi mereka. Setelah itu terlihat Leo akan memulai ujian untuk menentukan tipe dari Excalibur-nya, dan dia akan diawasi oleh seorang guru bernama Disgrace Al. Leo kemudian diminta untuk menunjukkan Excalibur-nya.
Leo pun merasa jika tipenya ialah pendukung. Leo juga mengetahui jika dia harus melawan robot yang dikenal sebagai simulator Void. Karena tipe Leo ialah pendukung, jadi dia butuh rekan garda depan. Namun sesaat kemudian, meski sudah menahan kekuatannya, namun masih saja kekuatan Leonis terlalu overpower. Leonis pun beralasan jika dia telah mengenai titik lemah dari simulator Void. Karena tak percaya dengan omongan Leonis, jadi guru pengawas akan menganalisanya lebih lanjut dan akan mempersiapkan simulator pengganti. Namun secara tiba-tiba Muzzle datang dan menawarkan diri untuk menjadi simulator pengganti. Merasa dicurangi karena Muzzle akan bertarung bersama bawahannya, membuat Celia akan ikut bertarung bersama Leo. Karena alasan mereka masuk akal, jadi guru pengawas tak mempermasalahkannya. Muzzle juga membuat perjanjian, jika Celia kalah maka dia harus masuk ke dalam Platonnya. Awalnya Celia menolak hal itu, namun tiba-tiba Leo menerimanya dan berkata jika Muzzle kalah, maka dia jangan pernah mengganggu Celia. Dengan wajah tersenyum, Leo memberitahukan jika dia tak akan menyerahkan familiarnya. Pertarungan pun dimulai. Terlihat Celia berhasil memojokkan dua bawahan dari Muzzle. Melihat ayunan pedang Celia, membuat Leo berkata jika bukan kekuatan vampir saja yang membuatnya kuat, melainkan karena Celia sudah terlatih menggunakan pedang. Muzzle kemudian menyuruh bawahannya yang lain untuk menyerang Leo. Namun serangan bawahan Muzzle ditahan dengan mudah oleh Leo. Celia kemudian berkata jika Muzzle hanya bisa bersembunyi di ketiak perempuan. Dan tak lama setelah itu, Celia berhasil melumpuhkan 3 bawahan dari Muzzle. Dan tersisa hanya Muzzle seorang yang bisa bertahan. Namun saat Celia hendak menyerangnya, Muzzle berhasil menahan pergerakan Celia dengan kekuatan Excalibur-nya. Dengan percaya diri, Muzzle berkata jika Celia mustahil bisa mengalahkannya. Namun saat ini Muzzle masih jengkel kepada Leo, jadi dia akan menyingkirkannya terlebih dahulu. Namun saat Muzzle hendak melawan Leo, Celia dengan penuh amarah berkata terus-menerus jika dia akan melindungi Leo. Dan secara mengejutkan, pada akhirnya Celia berhasil membangkitkan senjata Excalibur-nya. Muzzle pun dibuat terkejut akan hal itu. Dan sesaat kemudian, dengan penuh ketakutan, Muzzle pada akhirnya menyerah di tangan Celia. Regina kemudian datang memeluk Celia. Dengan meneteskan air mata, Regina percaya jika Celia dapat membangkitkan Excalibur-nya. Setelah kejadian itu, Celia berterima kasih kepada Leo. Namun Leo berkata jika Celia tak perlu berterima kasih karena dia adalah familiarnya. Diketahui jika familiar adalah makhluk pelindung untuk majikannya. Mendengar hal itu membuat Celia tersenyum dan dengan senang hati akan terus melindungi Leo. Celia kemudian meminta agar Leo membuat dirinya semakin kuat. Dengan tersenyum, Leo berkata jika hal itu juga merupakan keinginannya. Setelah itu, terlihat anggota Platon 18 merayakan bangkit Excalibur Celia dan bergabungnya Leo ke Platon 18. Elvin dan yang lainnya tampak senang dengan bangkit Excalibur Celia. Sakuya kemudian merekomendasikan agar Celia memberinya nama Kirisaki Bunbun Maru. Namun Regina menolaknya karena lebih bagus diberi nama Shining Saint Sword. Namun karena Celia belum melihat kekuatan maksimalnya, jadi Celia akan memberinya nama setelah dia menguasainya. Elvin kemudian memberitahukan agar Leo datang ke kamarnya untuk mendaftarkan data biometriknya ke akademi. Karena Leo belum mempunyai kamar sendiri, jadi Regina, Elvin, dan Saku yang menawarkan diri agar Leo tinggal di kamarnya. Namun secara tiba-tiba, dengan wajah memerah, Celia berkata agar Leo lebih baik tinggal di kamarnya. Leo pun setuju karena Celia yang telah menemukannya. Terlebih lagi Leo lebih nyaman berada di kamar Celia. Ternyata alasan sebenarnya agar Leo lebih mudah menjaga rahasianya dengan Celia. Setelah itu, terlihat Leo berada di kamar Elvin. Melihat Leo penasaran dengan Excalibur-nya, membuat Elvin memberitahukan jika nama Excalibur-nya ialah Eye of the Witch dan mempunyai kemampuan untuk mengamati dan menganalisis data. Diketahui juga jika Elvin dulunya menjadi garda terdepan untuk Platon sebelumnya. Tapi saat di tengah misi kedua rekannya dilenyapkan oleh Void. Dan sejak saat itu, Excalibur Elvin kehilangan kekuatan aslinya. Dan saat Elvin tak sanggup bertarung lagi, Celia mengajaknya untuk masuk ke Platonnya. Melihat Elvin mempunyai peta, jelas saja membuat Leo ingin melihatnya. Setelah itu, terlihat Leo melihat peta dengan menggunakan tablet milik Elvin. Meski tak paham bagaimana cara kerjanya, namun Leo dapat menggunakannya karena pemakaiannya mudah. Setelah mengetahui informasi dari peta tersebut, Leo kemudian memanggil Black. Dengan menggunakan telepati, Leo menanyakan informasi yang Black dapat. Leo mendapatkan informasi jika di ruang bawah tanah di tengah pulau mengapung ini tertanam kristal sihir besar dan manusia menyebutnya tungku magis. Tak hanya itu, di sana juga ada pilar bundar yang berbeda-beda. Sirkuit sihirnya rumit dan juga kristal tersebut mengalirkan sihir ke seluruh kota. Leonis pun tampak senang dengan informasi itu karena dapat menjadi keuntungan bagi dirinya. Setelah Black pergi, giliran Sari yang gantian memberikan informasi
informasi. Namun Seri malah memberitahukan perihal makanan kepada tuannya. Melihat kelakuan Seri, membuat Leo merasa jika dia hanya main-main. Namun ternyata Seri mempunyai informasi yang menarik. Jika di kota ini tak ada yang mengetahui tentang Raja Iblis atau perang 1000 tahun yang lalu. Hal itu membuat Leo merasa aneh karena perang sebesar itu bisa terlupakan. Mengetahui jika Leo membuat Celia menjadi familiarnya, membuat wajah Seri menjadi cemberut. Mendengar jika dirinya dipanggil bego, tentu saja membuat Leo marah dan berkata jika Celia ialah undead paling kuat, yaitu sang ratu vampir. Dan jika dibimbing, maka dia bisa menjadi tangan kanan sekaligus kekuatan terbesar. Melihat Seri yang kesal, membuat Leo tak mengerti dengan sifat Seri. Setelah itu Celia datang, yang membuat Seri pergi dari hadapan Leo. Di bawah laut, terlihat para manusia sedang berpatroli mencari keberadaan Void. Namun tak lama kemudian... Nah itu dia alur cerita episode ketiga dari anime Seiken Gaku no Makensukai. Annual Story akan menceritakan episode keempat minggu depan. Karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.